kasih untuk agenda rapat hari ini. Yang pertama nanti ada diseminasi dari Pak Narjo. Yang kedua kita bahas tentang asesmen nasional. Yang ketiga HUT RI ke-79. Yang keempat lain-lain. Lainnya siapa ya? Ayo. Terima kasih. Sebelum kita memulai acara rapat hari ini, marilah kita bersama-sama buka acara rapat ini dengan basmalah untuk yang beragama Islam dan untuk yang non-Islam menyesuaikan. Monggo Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, semoga kegiatan hari ini bisa diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya monggo kami persilakan kepada Bapak untuk bisa menyampaikan diseminasi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama lagi untuk melanjutkan agenda kegiatan kita yang pada hari ini cukup padat untuk agendanya. Maka saya mohon izin untuk terlebih dahulu menyampaikan terkait dengan hal yang barangkali sebetulnya ini ingin saya sampaikan kemarin di awal tahun pelajaran. Kami terkait dengan pembuatan kesepakatan kelas. Namun kemarin karena Pak Asep sudah menyampaikan, berarti saya tinggal mengulangi dan menekankan kembali. Dan sekaligus ini sebagai penugasan saya untuk diseminasi budaya positif terkait dengan tugas selaku calon guru besar komisi. Dan kemarin kita telah menyaksikan bersama-sama untuk diseminasi dari Pak Asep, dan harapannya apa-apa yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Asep sudah dilaksanakan. Maka kali ini tinggal kita berdiskusi untuk melengkapi ataupun memastikan bahwa apa-apa yang kemarin materi telah disampaikan Pak Asep sudah bisa terimplementasi oleh Bapak Ibu guru semuanya dalam nanti mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Karena apa? Materi ini adalah sangat-sangat penting dan sangat pokok sekali. Ketika materi bisa diimplementasikan oleh kita, ini pun juga ada di dalam BNN, sehingga budaya positif ini wajib untuk dipahami, diimplementasikan dan dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu guru semuanya. Kenapa? Karena ketika ini dilaksanakan dengan baik, tahapan demi tahapannya, maka kita akan bisa membawa anak kita untuk menjadi benar-benar mempunyai budaya yang positif dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif modul 1.4, yaitu perubahan paradigma dan penerapan strategi disiplin positif di SMA 3 Maos. Salam dan bahagia, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semuanya, yang selalu diberkahi dan selalu diberi kemudahan dalam menjalankan setiap aktivitas yang kita laksanakan. Kebetulan di dalam kegiatan ini saya mempunyai fasilitator pemandu namanya, yaitu Bu Liana. Kemudian di sini saya sebagai calon guru kemendak rekognisi angkatan 11. Kemudian peserta definisi tadi saya barusan nemu langsung tak tempelkan ini Bu. Ya, pesertanya adalah kita semuanya, Bapak dan Ibu guru tenaga pendidikan di SMP Negeri 3 Maos, karena memang budaya ini harus dipahami dan dilaksanakan semua warga sekolah. Ya, Bapak dan Ibu, setiap melakukan kegiatan,
marilah kita mungkin untuk fokus sejenak, kemudian kita mencoba untuk meninggalkan terlebih dahulu beberapa aktivitas kita tenangkan pikiran kita, hati kita tata, mudah-mudahan setelah menata hati, pikiran kita ini juga lebih fokus, dan nanti kita bisa mengarahkan perhatian kita untuk fokus belajar dengan menghadirkan rasa ingin tahu kita, dengan nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa berkomunikasi aktif, berdiskusi, bertanya jawab yang didasari dengan syukur dan kebijaksanaan. Kemudian agar kegiatan nanti berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu saya sampaikan beberapa kesempatan belajar yang akan kita lalui kurang lebih nanti, saya mudah-mudahan 1 jam Pak Sep ya, 1 jam nanti selesai. Diharapkan selama 1 jam ini nanti dan dilanjutkan oleh raker yang lain, kita bisa memiliki kesempatan untuk berpendapat. Silakan nanti ketika disuruh berpendapat, silakan berpendapat. Kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Kemudian jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain untuk bisa mendengarkan, berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Mudah-mudahan semuanya gembira, tidak ada yang tidak gembira. Kemudian mematikan handphone jika tidak digunakan. Mohon untuk perhatiannya, ketika mungkin tidak penting sekali, mohon untuk bisa HP diletakkan terlebih dahulu. Kemudian saling membantu saat menjawab pertanyaan dan nanti berdiskusi. Sepakat nggih? Kemudian ini perlu saya sampaikan, ini ada 3 kemampuan berbicara, kemampuan mendengar, kemampuan bertanya. Silakan Bapak dan Ibu merefleksikan diri Bapak dan Ibu, kira-kira kalau itu diurut itu urutan yang paling Ibu kuasai kira-kira berpotensi yang mana, diurutkan. Silakan disimpan jawabannya ya, berbicara, mendengar, bertanya. Atau juga ketika kita mengajar anak itu kira-kira dari ketiga kompetensi ini kira-kira yang paling dikuasai kira-kira yang mana, silakan bisa direnungkan terkait dengan ketiga kemampuan. Apakah paling mudah itu berbicara, apakah paling mudah itu mendengar, apakah paling mudah itu bertanya. Nah ini nanti akan tercermin ketika kita berjalannya diskusi. Nah ini nanti akan nampak kira-kira yang paling dominan di diri kita masing-masing itu kira-kira kompetensi yang mana atau kemampuan yang mana, apakah kemampuan berbicara ataukah kemampuan mendengar atau kemampuan bertanya. Biasanya kemampuan mendengar dan bertanya itu adalah satu rangkaian ya. Kemampuan berbicara adalah nanti sendiri. Silakan Bapak dan Ibu bisa diperhatikan dengan menggunakan ketiga kemampuan tadi, kira-kira mana yang lebih dominan.
Gimana Bapak Ibu? Sudah pernah melihat video sebelumnya? Belum. Silakan ketika Tuhan tadi dibilang, silakan siapa yang ingin memberikan komentar terhadap video tersebut. Kira-kira apa yang bisa kita ambil dari cerita video tersebut? Silakan. Silakan. Kira-kira apa setelah melihat video itu tadi, kira-kira apa yang bisa diceritakan atau apa pelajaran apa yang bisa kita ambil dari tayangan video tersebut? Silakan siapa yang ingin memberikan tanggapannya. Saya siap mengambil ya Pak. Oh, silakan. Tadi sudah menentukan pilihannya ya. Kira-kira tadi kemampuan yang paling kuat yang dipunyai oleh Bapak Ibu kira-kira apa? Apakah berbicara? Apakah mendengar? Apakah bertanya? Mendengar. Oke. Berarti kalau mendengar, berarti ketika disuruh bertanya, berarti pasti bisa memberikan pertanyaan. Dipersilakan. Ibu Ade. Bu Ade, silakan Bu Ade. Ini komentar kan ya Pak? Iya, mulai dengan ini tadi. Mendengar, melihat, bertanya. Baik, dari video tersebut saya belajar tentang tolong menolong, kerjasama antara tadi hewan kelinci dengan rubah kalau nggak salah. Terus untuk yang hewan yang besar itu menunjukkan bahwa sikap atau sifat egois kita dalam melakukan sesuatu yang pada akhirnya keegoisan tersebut justru akan menjatuhkan kita. Terima kasih. Ya, terima kasih buat plus untuk buat satu lagi bapak-bapak sebelah kiri. Kiri saya. Bapak-bapak gede. Mungkin bisa Pak Agung, bisa Pak Yudi, dipersilahkan, atau Pak Farid dipersilahkan. Silakan. Monggo Pak Farid. Ini untuk dipotong ini Pak. Sudah Pak Hasan? Ya nanti ini Pak. Oke, baik, terima kasih terhadap video tadi. Sama seperti yang disampaikan oleh Bu Ade. Jadi awal lihat videonya itu dari dua hewan tersebut yang sangat besar seperti saya itu ya, jadi masing-masing itu saling mementingkan dirinya sendiri. TNI menangan dewek ya, jadi tidak ada rasa saling mengalah. Jadi pengennya aku disita dulu. Terus yang selanjutnya ketika ada pihak ketiga, ada yang bisa membantunya, akhirnya pada hewan tersebut itu bisa untuk diajak kerjasama. Ya ada penengahnya seperti itu Pak. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ketika yang kecil tadi megang menginter, kira-kira bahasa isyaratnya mau ngatain apa ini tadi? Yang kecil kan maju kanan, maju kiri, atau dibanting tadi. Kira-kira dia ingin memberikan isyarat apa kepada yang besar tadi kira-kira? Apa kira-kira apa yang bisa kita ambil pelajaran dari situ? Harus ngalah satu. Berarti ini mendiri solusi ya? Ya, tapi tidak mau. Oke, terima kasih. Nanti nggak selesai. Dan itu pun juga mungkin berlaku di dalam kehidupan kita sehari, entah pada diri kita ataupun pada murid-murid kita. Nah ini Bapak dan Ibu untuk disiplin positif. Ya di sini karena kemudian juga oleh Pak Asep banyak sekali sebetulnya materi yang bisa nanti dipelajari. Ini kalau di GP kan banyak banget GP-nya, tapi nanti kita sekilas intinya Bapak dan Ibu dari disiplin positif itu kita dicoba dikenakan teori kontrol atau teori pilihan oleh Dr. Yudan Kessel. Nah di sini ada beberapa materi, ada 6 materi terkait dengan disiplin positif ini, sehingga
ketika ini nanti benar-benar kita pahami, ya mulai dari awal dari dasar yang endingnya adalah restitusi tadi. Ya, ini restitusi ada 5 fungsi kontrol, ada 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian ada keyakinan kelas. Nah, salah satunya adalah keyakinan kelas yang barangkali ini kita harus membuatnya. Kemudian perubahan paradigma dan penerapan strategi disiplin positif. Nah, kalau kita berangkat dari paling awal adalah input kita atau dasar kita, sehingga ketika kita melakukan sesuatu kegiatan itu harus tahu cantolannya, tahu dasar hukumnya. Ya, kalau di sekolah ketika kita melakukan kegiatan pramuka harus tahu cantolannya kemana. Ya. Cantolan pertama kegiatan pramuka ini kita mendasari kira-kira apa? Misalnya pramuka yang kegiatan yang baru gencar-gencarnya. Cantolan yang utama itu berarti kita mengambil cantolan dari apa? Ingin mewujudkan apa? Ingin mengharapkan mimpi apa kira-kira? Kita melaksanakan kegiatan pramuka harus ngerti dasarnya. Kenapa kok anak-anak jadi pramuka kok tidak ikut lomba bareng? Kan harus tahu dasarnya. Ya. Kira-kira yang melandasi apa kira-kira? Sehingga ketika kita melakukan sesuatu itu dasarnya kita sampaikan ke orang tua, pasti orang tua akan bisa memahami. Tapi ketika kita melakukan sesuatu kegiatan itu ngerti, maka pramuka. Nah, tanpa kita menyampaikan dasar landasannya apa, ya maka nanti akan timbul tanda tanya. Bisa namanya konsepsi itu muncul ketika kita itu memerintahkan anak tapi tidak tahu dasarnya, tidak tahu alasannya. Apa kira-kira? Kira-kira apa? Kita bersama di sekolah ini sebenarnya ingin mewujudkan apa sih? Visi kan? Ya berarti berawal dari visi. Ya. Dari setiap kegiatan yang kita laksanakan itu berawal ya karena kita ingin menunjukkan visi kita. Jadi ketika ingin melaksanakan sesuatu, oh berarti kita ingin menunjukkan visi. Nah visi kita apa? Berarti kemudian enggak? Soalnya yang nulis sebelah sisi. Visinya apa? Visinya, karena kemarin ada perubahan kayaknya. Iya. Karena ada perubahan. Berakhlak mulia, berprestasi. Oh ya beriman. Beriman, berakhlak mulia, berprestasi, memiliki kompetensi literasi dan numerasi. Berkarakter, mengajar Pancasila dan berwawasan lingkungan, Pak. Iya. Makanya terima kasih Bade. Ketika kita melakukan kegiatan tidak tahu mau kemana, maka ketika itu juga kita melakukan kegiatan itu ibadah ngawur gitu. Ya berarti kira-kira ini yang dekat ini ingin ikut lomba pramuka, kira-kira ingin ujian visi yang mana? Prestasi. Misalnya tadi kita harus kira-kira visi yang mana? Nah makanya oh berarti kenapa ada ini? Ya kita ingin wujudkan visi ini. Itu yang barangkali ini yang sering kadang-kadang visi hanya sekedar tempelan tapi tidak menyatukan kita. Sehingga dengan visi itu sebetulnya adalah akan menyatukan kita. Nah di sini dasar hukumnya diantara mulai dari undang-undang dan itu terkait dengan disiplin positif dan itu juga nilai dan peran guru yang berpihak pada murid di sini. Nah ini yang barangkali kalau berpihak pada murid itu dikupas juga nanti panjang lebar di situ. Ya, karena apa? Ya ketika kita selaku guru itu belum bisa berpihak kepada murid, jangan harap pembelajaran yang dilakukan itu akan menyenangkan kepada murid. Ya, maka di situ pembelajaran pribadi murid itu seperti apa? Jadi yang paling ini perlu kita ke depan belajar bersama-sama agar ketika mengajar itu tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, bahwa bahkan kewajiban saja nggak gugur gitu loh. Ya.
Makanya di situ harus benar-benar kita bisa untuk melaksanakannya. Maka di sini untuk salah satu caranya adalah dengan menanamkan budaya positif. Nah, di sini setelah mini pom setuan. Apa kira-kira mini pom setuan? Mini pom setuan. Baru dengar? Jawabannya ada di bawahnya. Motivasi intrinsik, nilai kebajikan, posisi manajer, strategi dan kebutuhan dasar manusia. Disingkat mini pom setuan untuk mengerjakan budaya positif. Ya, nanti outputnya adalah budaya positif terlaksana di sekolah kita. Ini juga yang menjadi latar belakangnya, kemarin juga sudah disinggung. Nah, ini yang ingin saya tekan kembali terkait dengan filosofi KHD di sini. Ya, saya yakin Bapak dan Ibu di PMS sudah belajar tentang kodrat alam, kodrat zaman, terus dulu sebagai penuntun, budi pekerti, kemudian juga trikon. Nah, yang barangkali perlu kita cermati bersama-sama, maka ini sangat penting bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, ketika kita melakukan pembelajaran belum itu berarti perlu kita rubah cara kita. Ini visinya ya berarti ya. Ini saya ngutip punya jaringan loh ya. Ya tadi saya sempat buka di KSP-nya, ya tertulis jadi ini. BBM beriman, berakhlak mulia. BMKL, BMK berprestasi, memiliki kompetensi literasi dan kurang N ya, numerasi, berkarakter, profil pelajar Pancasila, berwawasan lingkungan. Itu untuk harapan atau cita-cita kita semuanya. Dan mohon Bapak dan Ibu ini benar-benar dipahami, juga disampaikan kepada anak. WRN kesini itu ingin mewujudkan mimpi ini, mewujudkan harapan ini. Ketika itu tidak pernah menyentuh ke dalam diri kita, maka kita akan ketika berjalan tidak tahu arah tujuannya apa. Tujuan kita adalah ini. Ya kalau visi terlalu lama ya harapan lah, keinginan juga salah. Kalau yang visi terlalu dulu biasanya. Jadi keinginan kita itu apa? Yaitu mewujudkan pendidik yang beriman, berakhlak mulia, berprestasi, memiliki kompetensi literasi, numerasi, berkarakter Pancasila dan wawasan lingkungan. Nah, literasinya seperti apa? Nanti harus kita, oh berarti ketika kita melaksanakan ini, oh berarti kita ingin menunjukkan harapan literasi. Oh dari ini ingin menggunakan numerasi. Berarti setiap aktivitas yang kita laksanakan ini harus kembalinya ke situ. Yang nanti dijabarkan ke dalam misi, tujuan, nah nanti dijembreng lagi ke dalam RKT. Sehingga duwite RKAS. Nah makanya ketika kemarin Bapak dan Ibu itu diberi kesempatan, silahkan duitnya digunakan dengan semaksimal mungkin biar nanti ke depan jalannya lancar. Silahkan program dibuat dengan matang. Kira-kira kegiatannya apa? Duduk bareng, dipikir bareng. Jadi mungkin mikir bareng, itu duduk bareng. Nah mungkin mikirnya seluruh bareng. Duduk bareng kemarin Mas Arya. Iya, tapi mikirnya mungkin urung bareng gitu. Nah ketika berjalannya anggaran Mas Ari mumet gitu.
pramuka ora muncul nanti jaluk duit. Nah, seperti itu. Ya makanya ketika sesuatu silakan duit gunakan, itu bukan duit saya, itu duit negara untuk kegiatan siswa. Silakan di situ digunakan. Dengan apa? Dengan cara membuat RKAS yang benar-benar kita itu benar-benar akan dilaksanakan. Ojo bingungi nanti. Karena dengan model RKAS sekarang itu juga kita tidak bisa berbuat leluasa. Kemudian perubahan yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, selama ini kita berada pada zona nyaman. Ya, wis melaku. Sing penting melaku. Sehingga di sini ya maka kita perlu berkolaborasi. Nah, makanya sering sampaikan, kita itu tidak bisa bekerja secara sendiri-sendiri, berkolaborasi. Walaupun di situ sudah bagi tugas si A ini, si B ini, tetapi bukan berarti ketika misalnya upacara itu Bu Karolin liane duduk manis, gitu tuh. Ya liane juga ikut bagaimana biar jalannya bagus. Jangan sampai Bu Sri bengkok-bengkok derek, bablas orang perhatian melasi kan gitu. Masih kayak kuwi. Nah, ini namanya kolaborasi di situ. Jadi bertanggung jawab bersama-sama. Bukan, aku bukan urusan kesiswaan. Ketika udah kesiswaan mengumpulkan upacara, duduk manis. Bagaimana? Ya membantu, ngoyak-ngoyak bocah, mendampingi bocah di situ. Jadi kita selalu berkolaborasi. Demikian sholat jamaah ya Pak Farid ya. Iya, makanya Bu Sri udah bengok-bengok kan kayak gue. Jadi kan izin ya Bu Sri ya. Tapi ya piye caranya kan kayak gue. Nggak ada pengertiannya seperti itu. Nah, maka kita berkolaborasi di situ dengan kita bersama-sama, ayo bareng-bareng gitu. Lanjutkan. Ini menjadi bahan renungan kita bersama Bapak dan Ibu. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini disampaikan oleh seorang analis Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sitik-sitik, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara yang utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realita. Kalau ingin siswa itu berubah, ya kita sendiri harus mau berubah. Nah, kemarin kan kita sudah membuat kesepakatan, membuat komitmen, salah satunya disiplin waktu, baik waktu masuk atau waktu belajar kan, ya. Nah, kita sudah paham, berarti jam kerja kita mungkin ada yang jam setengah 7 mulai ke aktivitas, ada jam 7 sampai jam 3:15 atau sampai jam 3. Nah, apakah Bapak dan Ibu dulu ada yang belum tahu jam kerjanya? Tahu semua nggih? Tahu. Pak Ibu tahu ya? Pak Agung tahu? Tahu. Jam kerja kita seminggu berapa jam? Berapa? Seminggu. Berapa jam kerja kita seminggu? 37,5 jam. Jam kerja berarti kerja. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan teori kontrol dari Dr. William Glasser. Nah, ini barangkali juga sering ini kita jumpai. Maka ini diluruskan oleh
Ya, ini terkait dengan ilusi. Itu Mbak Lucy ya. Ya, ilusi. Ya. Bahwa guru bisa mengontrol murid. Bisa nggak kita mengontrol murid? Bisa nggak? Bisa. Itu ilusi kita. Kenyataannya bisa nggak? Nggak bisa. Kata sini loh ya. Kan ilusi. Ya. Kita nggak bisa mengontrol murid dengan nggak bisa gitu. Semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai pun itu dilakukan pasti punya tujuan. Maka kita tidak bisa mengontrol murid dengan sepenuhnya. Kalau bisa itu adalah hanya ilusi belaka ketinggiannya di situ. Menurut teori Brian Leiser. Maka bagaimana kita nanti mengendalikan, saya mengupayakan. Maka tiada henti-hentinya tadi disampaikan. Yo mbok ngerti wong bocah playon ora bener yo dikandani, aja mbok mendelik tok. Kan kaya gue. Tadi kon kaya gue kayaknya. Ya kebangetan kok ngerti bocah udah playon kok ngeteger meneng bae. Kan kaya gue kan tugasnya kan harus membentuk karakter di situ. Iya, berarti kita tidak bisa mengontrol murid dengan sepenuhnya menurut teori ini. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mengkritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu adalah ilusi. Itu juga tidak benar menurut teori kontrol ini. Maka kadang-kadang kita harus juga hati-hati ketika harus ngomong ke anak atau ngomong ke siapa itu mencari pilihan biar orang larani hati itu keprijan harus benar hati-hati di situ. Kemudian bahwa mengontrol murid menuju pada ikhlas. Nah kalau kita itu sering seperti itu, maka sama artinya kita itu mengontrol murid menuju identitas gagal, selalu disalahkan. Ya berarti kita percaya mengucap anak itu adalah kepada memiliki identitas gagal di situ. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Oh berarti aku elek. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif atau berjiwa efektif dan bermanfaat. Bahwa ketika kita memberikan hadiah itu akan efektif. Setuju ya? Maka kita ada penghargaan, ada hadiah, itu akan efektif. Betul, tapi itu hanya jangka pendek. Nah, maka di situ dalam jangka waktu tertentu murid akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita atau menjadi tergantung pada sang guru. Ngerti kon ini hadiah, ini juga termasuk mendidik anak kita loh ya. Ini juga termasuk mendidik anak kita. Saya menjumpai di lingkungan masyarakat itu masih banyak sekali ibu-ibu yang didik anaknya itu tidak sesuai dengan teori ini. Banyak sekali. Positif bu ini, mana lihat tak wae. Kulung nih kok tak wae. Itu berarti kan sama aja ilusi inilah yang dibangun oleh orang tersebut. Kemudian yang keempat, ilusi orang dewasa melihat untuk memaksa. Nah, kita pun juga tidak bisa memaksa. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan seberhubungan permusuhan akan terbentuk. Anak menjadi dendam kalau kita itu sering memaksa. Ini teori kontrol meluruskan miskonsepsi tentang keempat hal ini yang sering kita yakini bahwa ilusi itu adalah benar. Nah ini yang juga perlu diketahui Bapak dan Ibu semuanya, teori motivasi perilaku manusia. Silakan Bapak Ibu kira-kira motivasi mana yang ada di dalam diri Bapak Ibu atau terhadap pada diri anak-anak kita. Yang pertama, kita melakukan satu
adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Jadi kita melakukan sesuatu, kita berangkat gak takut berangkat haji, engko nggak buat diomahi. Kemudian motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Aku mangkat haji, engko yang dilem, ya. Ingin dapat hadiah, ingin dapat ujian. Itu tipe motivasi yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Akan menjadi seperti apa jika saya melakukan ini. Jadi takon karawi dewek. Yang aku mengangkat gasik mengko, anak-anak masjid gasik mengko, le kowe kemana gasik. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu menghargai diri sendiri. Nah, kira-kira silakan Bapak Ibu direnungkan, kira-kira Bapak Ibu kira-kira motivasi mana yang ada di dalam diri Bapak Ibu semuanya dan juga di dalam anak-anak kita. Itu 3 motivasi perilaku manusia: menghindari ketidaknyamanan berhubungan, ingin mendapatkan satu imbalan, atau ingin menghargai dirinya sendiri. Nah, ketika ini nanti tidak dipahami, maka nanti lanjut ke materi berikutnya, nanti juga akan problem di situ. Nah, arah kita ya adalah menuju ke motivasi pilihan ketiga. Motivasi intrinsik yang nanti harus kita kembangkan terhadap anak-anak kita. Bahwa kita melakukan sesuatu ini karena dia ingin menghargai dirinya sendiri. Kalau ini nanti bisa kita tanamkan, maka terkait dengan kebersihan sudah selesai. Karena dia tahu saya melakukan ini karena ingin menghargai dirinya sendiri, bukan karena diawasi wali kelas, diawasi oleh guru. Yaitu dari pelan-pelan, perlu proses. Tapi kalau itu tidak pelan-pelan, tidak kita arahkan tanamkan situ, ya akan selamanya akan seperti itu. Apakah mudah? Tidak. Apakah sukar? Ya mungkin. Tergantung kita, mau nggak kita di situ. Kuncinya kepada kita. Ya memang sesuatu hal yang ingin kita tuju itu tidak ada keberanian, tidak ada yang jalannya mulus. Itu yang harus dicatat, bahwa untuk mencapai sukses itu tidak ada yang jalannya mulus, tidak ada. Sehingga itu pun juga perlu kita berikan motivasi kepada anak. Kalau Anda ingin juara, tidak ada jalan yang mulus, tidak ada jalan yang enak. Jalan terjal pasti harus kita tempuh kalau kita ingin sukses, ingin berhasil. Kalau inginnya enak-enak saja, jangan harap Anda akan berhasil mengantarkan atau memberikan visi ini. Buat sendiri aja nggak bisa. Ya makanya berarti mulailah Pak kata A'agim, mulai dari diri sendiri situ. Nah di situ nanti kita akan berbicara tentang hukuman, konsekuensi, dan distribusi. Nah kemudian sudah pasal, makanya tidak saya kupas lagi. Saya lanjutkan slide berikutnya. Nah silakan Bapak dan Ibu disiapkan pulpen atau apa, silahkan diisi. Artinya ada 14 soal. Kemarin baru ditanyakan Pak Asep. Nah sekarang kita coba lagi, silakan ditulis jawabannya di kertas boleh. Disilakan. Nomor 1 tinggal milih. Apakah itu konsekuensi, apakah itu hukuman? Silakan. Nah ada 14 soal. Biar kita nanti paham ketika berhadapan dengan anak. Oh ketika kita melakukan ini, mencatat bismillah 100 kali. Itu termasuk apa? Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman. Konsekuensi garing sanksi ya.
Ya, nomor 1 tulisannya hukuman atau koneksi ya jawabannya tok bayar nomor sisi misalnya hukuman H gitu aja cukup. Konsekuensi K gitu aja cukup. Nomor 2 lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. 3 membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Lanjut. 4 murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. 5 menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. 6 berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. 7 murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. 8 berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nomor selanjutnya nanti ditentukan berdiri kira salah kira. Nanti ada kunci ini nanti. Contohkan di sini nanti. 9 membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggol pada saat belajar. 10 hilangkan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. 11 duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. 12 terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai. 13 lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Wes, rampung. Sekarang dicocokkan. Silakan cocokkan sendiri. Nomor 1 ini jawabannya. Silakan dihitung benar salahnya. Bener kabeh berarti luar biasa. 1K, 2H, 3K, 4H, 5K, 6H, 7H, 8H. Wes, lanjut berikutnya. Wes ya. Lanjut. 9 sampai 13 K 14 H Jal dihitung salah satu buat D. Yang nomor berapa buat D? Nomor 1. Ada yang lebih dari 5 salahnya? Ada. Ngaco. 3. Nah, ini beberapa hal yang barangkali nanti sering kita lakukan. Beberapa waktu yang lalu ketika mungkin di ini orang pelajaran fisik, memang karena Jawa ngadep. Nah, sekarang nggak ada lagi ya, nggak ada lagi. Oke, terima kasih. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Nah, kenapa penghargaan itu juga ternyata tidak bagus? Memberikan hadiah ternyata juga tidak bagus untuk jangka panjang. Karena tujuan kita adalah motivasi intrinsik. Kalau jangka pendek sih SOP, ya. Tapi tujuan kita adalah jangka panjang. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan juga menghukum. Jadi penghargaan itu hanya jangka pendek oke, tapi jangka panjang tidak. Karena apa? Pasti juga akan menyakitkan orang lain. Penghargaan itu juga menghukum, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Ini juga dari penelitian didapatkan ketika orang itu dikasih pertanyaan dan menjawabnya, maka yang mendapat hadiah itu salahnya justru lebih banyak daripada yang tidak diberi hadiah. Maka ini mempunyai ketepatan. Jadi asal jawab karena ngejar hadiah. Itu ketepatan. Ini juga tidak efektif
juga merusak hubungan. Juga penghargaan mengurangi kualitas. Ini hampir sama yang tadi ketepatan tadi. Jadi asal, karena ngejar tadi, kita ngawur tidak dipikir. Juga mematikan kreativitas. Ini juga sama adik-adik hasil penelitian. Orang yang mendapat itu sering dia dikasih hadiah itu dia itu semakin tidak kreatif daripada orang yang tidak melakukan, tidak diberi hadiah. Karena dijari dari keingintahuan tadi. Kemudian juga mengurangi motivasi intrinsik itu adalah jelas. Itulah yang dinamakan dihukum oleh penghargaan di situ. Jadi ketika kita memberikan penghargaan juga harus benar-benar hati-hati. Tidak mesti jelek juga tidak. Maka juga harus hati-hati. Ini kutipan dari Alpicon terkait dengan dihukum oleh penghargaan. Ini juga berlaku untuk anak kita, ya, untuk anak kita. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, ketika sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini ketika itu jadi berarti dia itu tidak ada niat untuk melakukannya. Mereka tidak akan memilih untuk melakukannya, atau mereka dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini sifatnya pilihan di situ. Yang tak awal ya tak lakukan, yang orang ya tidak melakukan. Karena yang mengejar hadiah tadi. Tetapi kalau itu dijadi oleh karena menghargai diri, dikon orang dikon tetap melakukan di situ. Kemudian yang restitusi ini dari guru BK belajar ini sangat penting sekali Pak Tarno, Pak Wahyu, biar cara-cara nanti pemulihannya juga bagus di dalam sertifikat restitusi ini. Maka di sini adalah beralih dari hukuman nanti menuju restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini perbedaannya nanti anak itu akan mencari sendiri solusinya dengan dibantu oleh guru. Ketika berbuat salah, dia tahu, oh aku salahnya ini, oh aku harus melakukan ini. Jadi saya contohkan, misalnya anak setiap hari terlambat. Nah kalau itu hanya dihukum terus, ya setiap hari terlambat terus, maka harus didekati dengan restitusi. Juga untuk kelas kok selalu kotor, itu juga sama. Pendekatannya harus kita coba dengan restitusi. Ini kemudian sudah Pak Asep saya lewati terkait dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini juga sudah. Ini saya ambil dari Pak Asep. Tak lorati. Saya mengkoordinasi Pak Asep. Jadi Pak Asep minta izin mengambil beberapa slide yang dari Pak Asep, terus saya koordinasi lagi dengan beberapa yang mungkin saya pelajari di situ. Nah, ini yang penting kepada Ibu untuk keyakinan kelas. Nah kemarin Pak Asep nanti Pak, takdirnya sudah dulu Pak Asep yang keyakinan kelas. Belum. Pembentukan keyakinan kelas. Padahal di dalam RPP nanti menanyakan terkait dengan keyakinan kelas.
baik itu yang dibuat oleh guru atau oleh wali kelas. Kalau keyakinan itu dibuat oleh guru, berarti berlaku hanya untuk guru apa itu. Dan setiap pembelajaran sebaiknya disampaikan. Kalau ada perubahan ya diubah, kalau tidak ya tidak. Nah, hari ini kita akan belajar ini. Kita ingat kesempatan kelas yang berbeda adalah ini. Apakah ini perlu dirubah, ditambah, dan dikurangi? Silakan berkata sekali. Kesempatan kelas itu bisa nanti berubah untuk bapak dan ibu guru ataupun nanti di kelas di situ. Ketika mungkin ada perlu perubahan ya dirubah situ. Nah, makanya ketika bapak dan ibu guru belum buat kesempatan kelas, ketika ngajar dengan menggunakan suasana peraturan kelas, maka bapak ibu ngajarnya ngarang. Karena di dalam indikator perilaku suasana itu ada menyinggung terkait dengan kesempatan kelas busuk benar busuk ya. Busuk sehingga RPP ini ada masalahnya. Ya maka saya bisa berkata karena busuk wis nggawe RPP tak lihat wis ada itunya. Kesempatan kelas 3 perilaku sudah dimunculkan di situ. Ya, karena kita sudah sepakat dari semester ini kita mengambil indikator keteraturan suasana kelas dengan 3 indikator perilaku dengan 9 apa yang harus dilakukan dan 9 yang harus tidak dilakukan. Jadi digunakan terus menerus ketika kita mengajar. Nah kan itu hal baru, maka bapak dan ibu pasti di sini belum ada isinya, mbok ketika itu mbok. Yang ini belum ada isinya, nanti kudu gawe ditulis dulu, membuat RPP atau modul ajar. Ya maka mungkin lain kali kita perlu bedah itu Bu Sri. Suruh berganti satu-satu Bu Sri. RPP yang harus yang akan datang nanti. Ya kita setengah jam sore bar pelajaran, nanti satu persatu untuk presentasi modul ajar yang ingin kalau ini sepakat ingin kita memperbaiki pembelajaran kita loh ya, tapi kalau kita nggak sepakat ya nggak usah gitu loh. Tapi kalau kita sepakat ya kita ayo bareng-bareng di bedah di situ, saling melengkapi, bisa nanti menjadi contoh yang lainnya di situ. Kalau kita ingin ngajar yang benar ya. Nah, sekarang pengen ngajar bener apa ora disiap aja kowe. Angger ora pengen bener ya wis ora usah duduk bareng di situ. Korbannya ya anak sendiri. Ya, saya tidak bisa memaksa Anda, kan gitu, Mbok. Anda sih akan menentukan itu. Saya hanya sebenarnya mengingatkan berkali-kali wis tak share iki lho. Wis tak share iki lho. Nah, ini yang pembentukan yang kelas keyakinan kelas berbuat ini sudah kemarin Pak Asep ya, ini lanjutkan baik. Nah sekarang di sini ketika kita ingin membuat kesepakatan kelas maka kita harus tahu yang namanya nilai-nilai kebajikan ya. Nilai-nilai kebajikan diantaranya adalah tertera di dalam profil pelajar Pancasila, juga tertempel di atas teras kita. Itulah contoh nilai-nilai kebajikan. Paham ya? Nah, ketika kita ingin menyadarkan saja, larikan ke situ. Ini beberapa contoh: keadilan, kesehatan, keselamatan, integritas, tanggung jawab, berempati, kejujuran, saling menghormati, keamanan, peduli, kesabaran, menghormati orang lain, mandiri, dan lain-lain. Itulah beberapa contoh nilai kebajikan. Nah, ketika kita ingin membuat kesepakatan kelas, maka arahnya adalah ke sini, ke nilai kebajikan apa yang ingin kita tuju di situ. Berarti bukan larangan, jangan dilarang, dilarang. Itu harus dirubah menjadi kalimat positif, seperti yang oleh Pak Sek. Nah, sekarang silakan diisi lagi. Nah, silakan diisi lagi. Ini peraturan, ini keyakinan kelas. Ini contoh nomor 1 contoh. Kembalikan barang ke tempatnya. Maka nilai kebajikan yang ingin dituju ketika itu dibuat dari kesepakatan kelas, maka cukup kesepakatan bertanggung jawab.
kembalikan barang ke tempatnya. Berarti ini bisa diwakili oleh nilai kebajikan dan tanggung jawab. Yang bawahnya silakan diisi. Nomor 1 langsung jawabannya saja. Nilai kebajikan tadi adalah di atasnya, tadi diantaranya. Bisa yang lain, ya. Jadi cara wong SD menjodohkan ini nilai kebajikannya. Nah ini peraturannya ini, kalau peraturan seperti ini, nilai kebajikan yang dituju itu sebetulnya apa? Nah, silakan diisi. Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira nilai kebajikan yang ingin kita tuju apa? Kalau kita itu nanti bisa menanamkan nilai kebajikan itu, maka anak akan sadar, oh ketika aku mengganggu orang lain itu ternyata saya melanggar nilai kebajikan ini, sehingga saya harus melakukan kebajikan ini. Dulu sebetulnya Bu Karolin sama Bu Leli ditawani jadi aplikasi ya Bu Karolin ya, masih ingat dari SMK Telkom ya, tapi kita belum sempat ke sana. Dia itu menawarkan aplikasi terkait dengan budaya positif. Jadi setiap hari anak itu harus menuliskan budaya positif yang dilakukan hari ini itu apa. Bukan menanyakan kamu hari ini melakukan pelanggaran apa, tapi hari ini kamu melakukan hal baik apa. Itu berarti berpikir dari negatif ke positif. Apa itu ya Bu? Iya, betul. Update best thinking di situ. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nomor 4, dilarang melakukan kekerasan. Berarti bullying masuk di sini kan? Berarti ketika melakukan bullying nanti berarti nilai kebajikan apa sih yang ingin kita capai ketika itu terjadi bullying di situ. Dilarang menggunakan narkoba bergantian atau menunggu giliran. Sering ini ya, menunggu giliran atau misalnya budaya antri ya. Sebenarnya dengan budaya antri itu nilai kebajikan apa yang ingin kita tanamkan kepada anak kita, anak kita di rumah dan anak kita di sekolah. Karena kalau dari kecil kita tidak menanam nilai-nilai itu, ya nanti karakternya juga akan tidak baik. Dilarang merokok, gunakan masker, berjalan di atas, di kelas dan di koridor. Nah, kalau tadi jelas-jelas di dandani tetap lewat. Itu contohnya. Katanya hanya 9 kayaknya. Sudah? 9 sudah ditulis jawabannya. Oh belum. Nomor 2, dari nomor 2 berarti nomor 2 dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan apa yang ingin dituju? Apa? Saling menghormati, simpan jawabannya dulu. Nanti ada kuncinya di bawah. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Apa? Selamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Kesabaran. Dilarang merokok. Gunakan masker. Berjalan di kelas dan koridor. Apa? Keselamatan. Ini diantara. Jadi ketika nanti kita buat kesempatan kelas, kalau itu masih muncul kata-kata peraturan, maka harus dikondisikan menuju ke kebajikan. Nah, ketika kita menuliskan kebajikan ini terus dijelaskan, cuma bertanggung jawab. Itu berjalan itu diberi penjelasan. Itu hanya bertanggung jawab. Nah, ketika kita melihat bertanggung jawab itu apa sih? Nah, maka nanti perlu dikasih pemahaman di situ. Oh, ternyata kemana aku seperti ini? Itu tidak bertanggung jawab. Oh, berarti itu proses jalan terus, orang terus dalam plek terus anak bantu tidak. Ya perlu kita terus menerus memberikan penjelasan terkait dengan
nilai kebajikan itu kepada siswa, orang mau meneng wetan, jangan baik, mulai perilakunya juga tidak akan terbentuk di situ. Ini bagi yang belum silahkan, ini tak kombinasi dengan punya Pak Asep kemarin. Saya lengkapi langkah menyusun keyakinan kelas. Silakan yang belum menyusun keyakinan kelas atau keyakinan selaku guru mapel dipersilahkan. Karena ketika keyakinan itu dibuat bersama-sama, maka yang bertanggung jawab adalah ya bersama-sama. Nah kemarin kita sudah membuat komitmen bersama kan? Maka yang bertanggung jawab siapa? Ya semuanya bertanggung jawab. Ketika si A melanggar komitmen, berkewajiban untuk mengingatkan. Siapa yang sering balik kasih diingatkan. Bisa pindora belum cencang gitu loh. Ya dicencang orang apa? Endah komitmen gitu loh. Iya, kan kita sudah belum bersama. Yang berikan sanksi siapa? Ya sanksi bersama gitu loh. Jadi tidak dari kepala sekolah harusnya itu tidak. Karena sudah menjadi komitmen bersama. Kecuali aturan itu yang mengeluarkan kepala sekolah. Nah, sekarang sudah tidak model lagi. Adalah komitmen bersama. Ketika kita melihat rekan kita tidak punya komitmen, kok diam saja, berarti Anda juga tidak berkomitmen di situ. Diingatkan mana gelem, ingatkan mana gelem. Di sidang bareng, kepriwe karepe gitu loh. Pengen metu apa pengen kepriwe? Ya, silahkan di sidang bareng. Karena ini sudah menjadi komitmen bersama Busri, ya silahkan. Jadi siapa saja berhak untuk mengingatkan di situ, gitu loh. Silahkan diingatkan bersama-sama. Karena ini adalah kapal kita bersama, gitu loh. Silahkan di situ. Oh, teman guru yang sering balik kasih, ya wis ditulis baik, pengkiran kok harus dihitung gitu loh. Jadi nggak dengan ngerti kancane balik kasih orang laporan, ya kita nggak tahu nanti akan memberikan sanksi atau konsekuensi apa gitu. Oh ternyata setiap dino balik kasih jam 11 balik, dihitung baik yang di masa ping. Oh ternyata selama sebulan wis 14 dino, ya wis metu kan kayak gue. Kan akhirnya sana mbok 14 hari setahun orang mangkat atau 28 hari ya. Berarti kan wis out gitu mbok. Misalnya mangkat balik kasih. Nah, balik kasih berarti hitung wae. Oh jam kerjane mangkate jam itu balik jam 11. Oh berarti isi utang pira berarti. Jam 11 nanti jam telu, pirang jam hari. Petang jam. Dikurangi istirahat setengah jam. 3,5. Nah, misalnya dihitung ping petang dina lah, sing Jumat kan orang melu kan ya. Oh, berarti tiap dina dia meninggalkan jam kerja 3 jam. Ping 4 rolah jam. Nah, dari dihitung baik nah kayak gini. Datanya anak gitu. Ketika kita akan memberikan konsekuensi, tinggal berikan konsekuensi seperti itu. Wis ana aturane. Disiplin, pegawai, wis diwehi, ngerti kan kowe. Wis diimut paken. Ini yang belum untuk buat keyakinan kelas dipersilahkan di situ. Karena kita ingin membawa kapal kita bersama-sama gitu, mengantarkan harapan dan cita-cita anak kita yang namanya visi. Maka harus paham dan menyampaikan ke anak. Ini kemudian juga tabel Y sudah Pak Asep. Ini contohnya, misalnya tadi, oh berarti kayak kita menghormati. Menghormati itu apa sih? Nah ini yang perlu penjelasannya yang kalimat di bawahnya ini perlu kita tiada hentinya. Oh ketika kita melihat perilaku anak menyimpan, dicarikan penjelasannya. Oh kamu melanggar kesepakatan kelas menghormati. Langgar dijarah wayo. Orang ngerti anak melanggar atau tidak. Maka tetapi ya perlu kita itu selalu memonitoring anak ya. Jam istirahat atau jam belajar perlu dimonitoring. Ini sekali lagi Pak Yudi, Pak Agung, jangan lagi ngangkor di sana. Wes,
Ini peringatan yang terakhir. Pengen merokok, waktu merokok berapa menit wis, ayo be. Izinnya berarti yang dikatakan merokok cuma 30 menit ya. Selebihnya yaudah duduk di sini bekerja gitu. Tidak mau jauh lagi di sana gitu. Karena jam kerja 30, selebihnya itu ya silakan bekerja, bukan untuk mojok di situ. Maka saya menghargai orang yang mau silakan merokok gitu. Jangan terus dinggo mojok. Kayak iati ngerokok, mudah sekali ya beri kasar. Ya masa pagi orang tahu nawang, dan ini siapa orang kan gitu. Ya wis teko isuk-isuk ya lu ngodisi. Niake arep ngajar apa? Darahnya kelas kok tekane kok mburi. Ini terkait dengan beberapa keyakinan yang sudah kita buat bersama-sama nih. Bahwa bersamanya kita pahami dan kita laksanakan secara bersama-sama. Ya lebih-lebih kalau kita kembali lagi ke nilai kebajikan, kejujurannya tidak ada. Wis yang uang kuwi ora jujur itu jangan elek banget. Elek banget, ya. Kalau udah kejujuran itu sudah tidak ada pada diri kita, jangan uang wis eleknya pol-polan kan. Balik kasih tapi absennya anak. Itu berarti salah lorong. Wis bolos nombrok. Nah, bicara pelanggaran berat jangan kuwi. Wis bolos melambang kok ora dosane Pak Tarno. Wong ketika izin pulih kok arep izin ping pira boleh gitu loh. Pak, mau jemput anak, ya ngono, jemputan di sini. Gue dari mana aja jemput 12. Pak ada keperluan sakit banding gembes, ya wis gembes ditandani dhisik jeneng ditandani terus mangkat maneh. Pak sakit makan siang, ya boleh rawo ya bersedia ya. Ora apa-apa, yang penting jelas kuwi mau. Nah ini juga yang perlu kita pahami ketika menaik anak adalah terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang tadi disampaikan bahwa anak melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Sekalipun itu perbuatannya salah pasti punya tujuan. Yang mendasari anak berbuat atau manusia itu karena 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Wes ini berarti kaitannya dengan urusan perut. Urusan perut ora terpenuhi, jak gelut wani gitu loh. Ngerampok wae wani, maka bertahan hidup. Cengep-cengep diomai ya tambah kesu. Pingine madeng diomai. Perang wani, maka kebutuhan bertahan hidup di situ, kesehatan, rumah makan, kebutuhan biologis, rasa aman. Nah, maka ketika kita kawan harus tahu diomai ternyata kencot. Nah, berarti dia makan disit. Kemudian kebutuhan penguasaan, ya, karena ingin dianggap dia itu kompeten, ingin dia itu berdampak, berpengaruh, dia punya harga diri. Nah, ketika harga dirinya itu tingginya, pasti marah. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Wes neng omah diomai bapak dulu neng sekarang diomai mana guru dia terus tambah parah. Nah maka harus tahu di situ. Anak itu butuhnya rasa kasih sayang neng omah wes orang keluar dari bau kerembong tekan setelah telak diomai mana dari busuk ya waduh kita lu nggak mana lah ya gue. Karena dia memang itu anak butuhnya rasa kasih sayang ingin diterima. Nah maka ketika mungkin ini tadi juga menjumpai ketika kok anak-anak itu kok dikucilkan dari kelompoknya, maka dia butuh tadi rasa kasih sayang, kebebasan. Nah kebebasan, nah ini mungkin juga terkait dengan kita bosen lah, mulangnya orang mutu. Nah yowes anaknya pengen uang, orang ya pengennya kebebasan. Terus ada kebebasan itu barang itu juga perlu dipertimbangkan di situ. Kemudian kesenangan, ya.
wong bocah ora seneng diomehi tetep ora seneng. Maka dari hasil penelitian itu bahwa murid dengan kesenangan tinggi maka konsentrasinya juga tinggi. Maka ciptakan rasa senang dulu ketika kita ingin mengajar. Aja teka-teka kesut juga PR ini buka tugas. Nah, buat suasana senang dulu. Maka kenapa perlu tadi ice breaking, perlu nanti berdoa itu untuk menenangkan diri nanti. Biar buat rasa senang dulu di situ. Maka itulah kesalahan kebutuhan yang harus dipenuhi di situ. Ini beberapa contoh, ini kira-kira lanjut saja ini. Nah ini juga terkait dengan 5 posisi kontrol restitusi. Nah kira-kira Bapak dan Ibu ketika menengah itu posisi Bapak Ibu di sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer selama ini. Sebagai penghukum. Dikandani bola-balik telat bayan. Kamu sih ingin takwih dikandani bulan dibadani maneh. Tenang ya Mas, ora apa-apa. Bapak. Nah, kalimat yang sering kita ini kita akan masuk ke dalam posisi sini. Kalimat yang kita ucapkan itu nanti kita kira-kira pada posisi mana? Harapannya kita ada di posisi apa? Dari 5 posisi kontrol ini. Manajer. Angka berapa? Posisi manajer. Angka berapa? Wah. Tapi saya nggak apa-apa ya kudu dilakoni kan ini gue. Nggak akan ditinggal ya tekan-tekan. Nah ini beberapa nanti dari penjelasan. Nah ini kalau penghukum guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, luak. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan yang kowe orang dari KPR metu orang lain pelajaran. Contohnya kayak gue, tidak penghukum misalnya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah anak akan memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Kalau pembuat merasa bersalah, berceramah. Nah, itu ngomong baik. Jadi kalau anaknya gerane orang itu belum ngomong baik. Saya pun juga melakukan masalah itu. Iya seperti itu. Baik kita bisa berada pada posisi yang mana, tapi berupaya untuk nanti ke manajer di situ. Maka ini yang barangkali perlu kita sikapi ketika kita mengarahkan dan bimbing anak kita. Nah kalau kita itu tidak tahu ini, ya berarti melakukannya sing sudah seperti biasanya. Kalau teman ketergantungan posisi ngelendot kalau sebagai teman. Maksudkan bila dewasa menguatkan watak karakter. Nah kalau kita manajer akan ada menguatkan karakter si anak itu. Nah itu tujuan akhirnya ya ini untuk karakter. Saya tidak peduli lanjut ini. Ini yang tadi sertifikat restitusi dengan 3 hal ini. Nah ini Bapak dan Ibu barangkali nanti juga perlu belajar segitiga restitusi. Ada 3 berarti ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas. Ini kemarin saya nyapa tapi belum sempat dibahas teman-teman. Ya karena waktunya nggak nyampe ya. Ya maka ini slide-nya Pak Asep. Nah, kemarin saya lihat Pak Asep belum menyampaikan, maka saya tekankan kembali terkait dengan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Nah, ketika kita menghadapi masalah, maka langkah awalnya distabilkan dulu. Ya, distabilkan dulu. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Salah boleh, gitu. Tapi kalau salah terus menerus, ya kebangetan gitu. Jadi ketika melakukan salah itu boleh nggak apa-apa, tetapi setelah salah sadar gitu. Jangan sampai bola balik minta maaf tapi orang ngerti kesalahannya apa.
berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ketika gagal dikritik, yuk tambah isu. Nah, beberapa contoh yang pertanyaan yang ini adalah membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Itu bahkan mengedonkan anak. Kita buat salah, kita menyampaikan berbuat salah adalah hal yang wajar. Tapi aja mandekkan kono tok gitu loh. Langgar itu dianu wajar pun dilebok salah. Jadi salah wajar Pak. Yang komplit nanti penanganannya. Ini kan hanya tahap awal. Oh jelas mandek ini tok menstabilkan tok. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahan, tapi kita akan fokus memperbaiki masalah, memperbaiki kesalahannya apa. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Takon. Yang gue sering terlakui, apa itu kamu itu akan menjadi dirimu sendiri yang baik? Kira-kira ketika anak ditanya tentang kira-kira jawab iya Pak, kira-kira secara logika akal sejalan jawab singkatnya kok singkatnya ketika kamu sering bolos, apa itu menjadi bagian dari diri kamu sendiri bahwa kamu itu memang dasarnya seperti itu apakah menjadi karakter kamu bahwa kamu itu adalah memang pembolos? Saya yakin kalau itu manusia itu akalnya sehat mesti jawab kamu yang baik, kecuali akalnya suara waras. Karena secara hakikat manusia pengen yang baik, ingin yang benar secara hakikat. Maka ketika orang ditanya kok jawab pilih sing elek, berarti wis orang waras. Kemudian yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap berlaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran respon kepada proaktif, kemudian mengenal dan mengakui kebutuhan murid ini dapat membagi hubungan dengan murid. Pernyataan pertanyaan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau memojokkan. Contohnya, kamu bisa saja bertindak lebih terbuka lagi dari itu. Jadi berarti masih mengikuti alurnya murid, jangan langsung enggak frontal di situ. Kamu bukan melakukan tanpa sesuatu alasannya. Tadi kamu melakukan itu ditarik dulu, ditanya alasannya apa kok kowe telat. Telatnya pun perlu, alasannya pada orang. Nah kan kita akhirnya bisa. Biasa alasannya kerusuhan adalah kesiangan kadang-kadang ya. Balik bocor, pite motor tinggal, bapaknya ngantar adine. Ya, itu yang sering saya tanya ketika anak-anak terlambat di situ. Kemudian kamu melakukan karena merupakan sesuatu yang penting bagimu, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Ini yang ketiga lah menanyakan keyakinan. Dari kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Teori kontrol menyatakan pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik, sehingga dari lubuk hati yang paling dalam sebetulnya kita itu menginginkan motivasi yang intrinsik. Dari lubuk hati yang paling dalam. Kalau kita tanya hati nurani kita benar ingin yang intrinsik tadi. Saat perilaku telah diprediksi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengajar keyakinan dengan tindakannya. Sebagai keluar apa yang diyakini, nilai-nilai apa yang kita sepakati, seperti apa gambaran sebelah yang ideal bagi kamu. Nah, ketika kita mulai kesempatan kelas, maka tidak akan bisa sampai ke sini. Pasti akan bertanya, kesempatan kelasnya apa? Pak, enggak ada kesempatan kelas, ya berarti kita belum melakukan itu. Ketika diganti, pasti sudah ada kesempatan kelas. Ketika realita kita kok belum ada kesempatan kelas, ketika nanti kita ingin ke institusi, ya nanti akhirnya akan hambat di situ. Karena pasti akan ditanya ini kebajikan apa dan ini akan dituju di situ. Itu endingnya. Dan kebajikan itu nanti anak sendiri yang mengeluarkan dari lubang yang paling dalam. Oh berarti aku bikin nilai kebajikan ini bukan dipilih oleh orang lain atas biar anak sendiri. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya untuk kesempatan kali ini. Ini tadi secara cepat, nah nanti pelan-pelan, moga nanti diimplementasikan
dalam kita beraktivitas sehari-hari, agar apa yang menjadi komitmen kita bersama-sama nanti bisa kita laksanakan. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan untuk membahas agenda yang lain. Dipersilahkan. Dipersilahkan. Berarti kalau tidak ada pertanyaan, berarti kompetensi mendengarkan dan pertanyaannya berarti rendah. Kata Pak Puguh. Iya. Berarti kompetensi mendengarnya itu masih rendah. Mendengar sekaligus bertanya. Itu berarti kompetensinya masih rendah. Itu yang perlu diasah. Demikian nanti kepada anak pun, ketika kita mengajar di kelas, jangan senang ketika anak tidak ada yang bertanya. Justru menunjukkan kompetensinya adalah rendah. Justru dia adalah tidak paham. Jadi orang yang tidak pernah bertanya itu bisa jadi karena dia memang benar-benar tidak paham. Bisa juga bingung apa yang mau ditanyakan. Bisa juga memang benar-benar wis ngerti. Sing paling apik iki ora takon tapi wis ngerti, itu yang paling bagus. Ora takon tapi wis ngerti. Itu barangkali dari saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.